pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan tentang orang-orang yang akan dihisab di hari kiamat nanti, siapa saja dan seperti apa hisab mereka itu, kelompok-kelompok itu. Tentu yang kita tahu, manusia itu secara zahir ya, secara zahir terbagi jadi berapa? Jadi dua. Ya, secara zahir manusia terbagi jadi dua. Yang pertama, orang Islam beriman. Yang kedua, orang kafir secara zahir. Ya kan? Orang beriman. Yang kedua, orang kafir secara zahir. Kalau secara batin kita tidak tahu, karena di antara mereka orang yang beriman ini ada yang beriman murni dan tulus kepada Allah, ada di antara mereka yang keimanannya hanya penuh dengan kepura-puraan saja. Ini yang disebut dengan kaum al-munafiqun. Nah, seperti apa model mereka ini semua? Apakah para nabi dan rasul termasuk hamba Allah yang dihisab juga? Kalau dihisab, apa hisabnya? Kemudian, apakah orang-orang kafir yang memang jelas-jelas kafir kepada Allah ikut-ikutan dihisab juga, atau enggak pakai dihisab langsung masuk neraka? Ya, seperti apa pembahasannya? Apakah orang-orang yang beriman? Apakah orang-orang yang beriman, ya, hisabnya satu model atau modelnya beda-beda? Ya, ini menarik untuk kita fahami. Untuk apa? Agar kita mumpung masih hidup, kita menyiapkan diri yang terbaik agar kita hisabnya kelak hisab yang paling baik, paling ringan. Lalu kita akan melakukan amalan-amalan yang menjadikan hisab kita kelak ringan. Di antaranya doa Rasulullah SAW, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Nah, siapakah kelompok itu? Pertama, kita akan bicara orang-orang yang beriman. Kita akan bicara dulu yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Ini pembahasan kita dulu, mereka yang beriman kepada Allah. Tentu di dalam orang-orang yang beriman ini terklasifikasikan lagi menjadi beberapa model orang yang beriman. Yang pertama, para nabi dan rasul. Nah, seperti apa hisabnya mereka? Apakah mereka dihisab juga para nabi dan rasul ini? Allah mengatakan di surat Al-Anbiya ayat 105, ya, tumben mic-nya kurang enak. Ya, mic-nya enggak enak sekali. Mulutnya harus ditempel banget baru bunyi. Ya. Jauh begini enggak bunyi. Tuh, Pak. Gini enggak bunyi kan, Pak? Enggak, hilang. Jadi kayak makan es krim akhirnya. Ya, tolong Pak mic-nya, Pak. Volumenya atau apanya diatur lah, nggak ngerti sayanya. Ya, kita lanjutkan. Ya, coba kita lihat di surat Al-Maidah ayat apa tadi? Al-Anbiya. Enggak, salah, Al-Maidah. Al-Maidah, Bu, salah, Bu. Al-Maidah ayat 109.
cerita tentang para nabi dan rasul. Salah ucap gara-gara speaker. Ayat ini bicara tentang hisabnya. Nah, ini Pak, Masya Allah, jazakallah khair. Biar enggak makan es krim saya pagi-pagi. Ayat ini bicara tentang hisabnya para nabi dan rasul. Seperti apa Allah menghisab mereka? Kita lihat ayatnya. Allah berfirman di Al-Maidah 109, Yauma yajma'ullahu ar-rusul. Hari itu Allah akan mengumpulkan para nabi dan rasul. Ya, hari itu Allah mengumpulkan para nabi dan rasul. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, Madza ujibatum. Allah mengatakan, Madza ujibtum. Ini kalau kita terjemahkan bebas, bagaimana reaksi umatmu terhadap dakwahmu? Apakah dakwahmu didengerin apa enggak? Ini kalimat kalimat pasif. Ya. Apakah dakwahmu didengerin apa enggak? Gitu. Ajakanmu didengerin apa enggak? Qalu, para nabi dan rasul itu menjawab, la ilma lana, kita tidak tahu, kita tidak punya ilmu tentang hal ini. Innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui dari perkara-perkara yang gaib. Jadi ayat ini seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir menceritakan tentang hisab atau dialog Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi dan rasul, di mana Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat bertanya kepada para nabi dan rasul, apakah kamu mendengarkan dakwamu atau tidak? Apakah kamu mendengarkan dakwamu atau tidak? Tentu kalau itu terjadi di zamannya para nabi dan rasul, mereka tahu siapa yang mendengar dan siapa yang tidak, siapa yang beriman dan siapa yang tidak. Tapi inilah bentuk adab, sopan santun, etikanya ketika berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Seakan-akan para nabi dan rasul itu mengatakan, kami ya tahu siapa yang beriman dan siapa yang tidak, tapi sebetulnya engkaulah yang maha tahu. Engkau pengetahuanmu jauh lebih luas daripada pengetahuan manusia, pengetahuan kita. Pengetahuan kita hanya sebatas luarnya saja. Sedangkan engkau ya Allah, pengetahuanmu sangatlah luas, mencakup yang luar maupun yang dalam. Apakah dia benar-benar beriman atau penuh dengan kepura-puraan? Hanyalah engkau yang tahu. Terlebih lagi kalau ditanya setelah para nabi dan rasul ini wafat, tentu Allah lah yang hanya mengetahui, karena para nabi dan rasul sudah wafat. Sehingga bentuk adabnya dikatakan la ilma lana, kami tak tahu. Faham belum? Jangan sampai enggih-enggih orang kepanggih, kata orang Jawa. La ilma lana, kami enggak tahu, bukan berarti nabi enggak tahu sama sekali. Nabi hanya tahu secara zahir saja. Ini beriman beneran atau ini pura-pura. Daripada mending gue begini, kan gitu kan? Seperti kisahnya
Abdullah bin Ubay bin Salul di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW, ketika Islam berhasil tersebar di kota Madinah, Yathrib, dan berhasil menjadikan suku Aus dan suku Khazraj itu beriman semuanya, dan mereka menyatu jadi satu. Mereka damai, mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, sehingga Aus dan Khazraj tidak lagi terjadi perperangan yang berpuluh-puluh tahun itu sontak terhenti. Mereka menjadi satu saudara. Ditambah lagi dengan kemenangan Rasulullah SAW pada waktu perang Badar. Rasulullah menang, para sahabat menang telak di perang Badar tahun kedua. Padahal jumlah pasukannya sedikit, 319 dalam riwayat Imam Muslim. Sedangkan mereka jumlahnya 1000. Nah, orang-orang yang ada di Madinah itu ada segelintir orang yang berharap untuk menjadi pemimpin dan penguasa di kota menjadi pemimpin dan penguasa di kota Madinah. Melihat kondisi seperti itu, akhirnya nyali mereka menjadi apa? Menjadi menciut kecil, melihat kekuatan dan kemenangan Islam begitu besar, sehingga muncullah jurus daripada bonyok mendingan. Faham? Daripada gue bonyok mendingan apa? Mendingan pura-pura. Kalau mereka menunjukkan perlawanan kepada Rasulullah SAW, mereka akan pasti kalah. Sedang orang Quraisy aja yang jumlahnya 1000 kalah, apalagi kita yang jumlahnya kecil. Daripada menunjukkan perlawanan, mendingan pura-pura, gitu loh. Faham? Nah, kelompok inilah yang disebut dengan kelompok munafik. Nah, keberadaan mereka itu terus berlanjut sampai Rasulullah SAW wafat pun mereka masih ada kelompok ini. Nah, Islam dan Rasulullah SAW memberlakukan mereka seperti apa? Seperti umat Islam yang lain. Ya, beliau tahu ini pura-pura, cuman secara hukum kita memberlakukan orang sesuai dengan apanya? Zahirnya aja. Loh, mungkin ada lagi macam-macam orang munafik yang tidak tahu karena itu urusan hati. Nah, disinilah adab etika yang begitu besar. La ilma lana, kami nggak tahu, gitu loh. Hanya engkau yang memiliki ilmu dan pengetahuan yang begitu luas. Kita tahunya cuman orang yang hidup di zaman saya. Yang kedua, tahunya pun secara luas sekali. Baik orang yang hidup di zaman saya maupun orang setelah saya wafat. Siapa yang beriman setelah saya wafat, engkau tahu semuanya. Apakah keimanannya ini murni tulus dari dalam hatinya? Apakah keimanannya mereka pura-pura saja masuk Islamnya? Baik orang yang di zaman saya atau nanti setelah saya wafat, semuanya hanya engkau yang tahu. Sehingga dibahasakan apa? La ilma lana, saya enggak tahu. Inilah adab etikanya yang baik. Dari sini bisa kita ambil pelajaran. Kalau kita diajak ngomong sama orang yang lebih tua atau orang yang kita anggap ilmunya lebih tinggi, jangan sok tahu. Oh tahu saya, jangan. Adabnya apa? Apa? Menunjukkan bahwa dia nggak tahu, Anda yang ngerti. Ini adab etika Islam yang luar biasa. Kita diajak ngomong orang yang menurut kita dia lebih paham. Dia nanya, gimana masalah ini kamu tahu nggak? Ya,
Andalah yang lebih ngerti daripada saya. Padahal dia tahu sebetulnya. Tapi sebagai bentuk adab kepada dia. Karena kita yakin pengetahuan kita dengan pengetahuan dia akan lebih luas pengetahuan dia. Faham Pak Ibu? Nah, intinya dengan bahasa ini apa? Para nabi dan rasul pun nanti akan dihisab oleh Allah. Tapi bentuk hisabnya apa? Bentuk hisabnya tentu akan berbeda dengan bayangan kita hisab dengan sesama, dengan hamba yang lain. Hisab para nabi hanya ditanya apa? Bagaimana umatmu, masyarakatmu, apa beriman semua, apa enggak gitu. Hanya cuman itu nanyanya Allah. Lalu kelak para anbiya dan para nabi dan rasul jawab apa? Ya Allah, engkau ilmumu jauh lebih luas dibanding ilmu saya. Pengetahuanmu jauh lebih besar daripada saya. Sehingga apa? Hanya engkau yang tahu semuanya ya Allah. Sudah sebatas ini hisabnya apa? Para nabi dan rasul. Faham? Kita lihat ayat yang lain. Di surat Al-A'raf ayat 6 dan 7. Di Al-A'raf ayat 6 dan 7 Allah berfirman. Allah berfirman, "Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim." Subhanallah ya. "Walanas'alanna al-mursalin." Subhanallah. Lihat nih redaksi Al-Quran. Ada huruf lam, wala, la, huruf lam, lamnya dibaca pendek. Hati-hati kalau baca kayak begini. Ini bacanya pendek. Walanas, jangan walanas, enggak boleh. Nanti maknanya lompat. Bedanya apa? Antara langit dan bumi maknanya. Ini lamnya pendek. Kemudian ada nun yang bertasdid. Ada nun yang bertasdid. Di mana? Di mananya nun yang bertasdid? Di akhirnya kan? Sehingga kalau kita baca walanas alanna, nunnya kalau secara hukum tajwid dibaca gunnah, ditahan kira-kira 2 ketukan sambil pindeng. Tahu pindeng Bu? Bahasa Jawanya pindeng. Sambil suaranya sengau begitu di hidung, kayak hidungnya kayak gatel. Itulah namanya gunnah. Wala, lamnya pendek. Walanas alanna. Faham? Nah, lamnya itu namanya lam taukid, lam untuk memberikan penekanan arti. Beneran lu, pasti gitu. Apalagi orang Jawa Timur yang ngomong, udah suaranya keras, melotot-melotot lagi gitu. Beneran lu begitu, melotot-melotot gitu ya. Jadi lam ini namanya lam taukid, ingin memberikan apa? Penekanan, ditekankan. Maksudnya apa? Itu benar terjadi. Sedangkan nun itu juga nun taukid, penekanan. Jadi ada berapa penekanan di sini? 2. Andai penekanannya 1, cukup nggak? Cukup. Penekanannya 1 aja kan cukup. Kalau penekanannya 1, seakan-akan mengatakan apa? Pasti kami akan tanya kamu. Tapi ini penekanannya dikasih berapa sama Allah? 2. Menunjukkan apa? Udah nggak pastinya kuadrat Pak. Ya.
Wala nas'alanna, pasti dan pasti kami tanya. Yang dimaksud kami tanya itu apa? Hisab. Nanti di hari kiamat pasti dan pasti dan pasti kami tanya manusia. Tidak akan manusia itu di hari kiamat terus delenggem duduk gitu aja, nggak ada hisab, nggak ada apa, nggak ada. Wala nas'alanna, pasti kami tanya. Siapa yang bakal ditanya? Alladzina ursila ilaihim, masyarakat kaum yang kami utus kepada mereka seorang rasul. Masyarakat atau kaum di mana Allah mengutus kepada mereka. Jadi yang pasti ditanya siapa? Ini masyarakat ini. Berarti umat ini akan ditanya sama Allah. Kenapa Allah nanya? Karena Allah sudah mengutus di tengah-tengah mereka siapa? Rasul. Allah sudah utus di tengah-tengah kamu Rasul. Allah sudah turunkan kitab suci di tengah-tengah mereka. Pasti akan ditanya, kamu enak aja. Nah, begitu kan? Pasti akan ditanya. Terus diulangi lagi oleh Allah. Diulangi lagi, wala nas'alanna. Loh, diulangi lagi. Andai tidak diulangi kan cukup. Dan ini kan gitu kan, tapi ini diulangi. Wala nas'alanna, dan pasti kami tanya lagi. Berarti itu benar-benar terjadi, tidak main-main. Siapa lagi yang ditanya? Al-mursalin, rasulnya pun ditanya. Rasulnya yang diutus oleh Allah ke kaum ini pun ditanya. Bukan hanya kaumnya saja, tapi rasulnya pun ditanya. Falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Ya Allah, sudah begini mau lari kemana kita? Kami akan ceritakan. Diulangi lagi. Pakai huruf apa depannya? Wala. Ada apa lagi di situ? Ada lam lagi. Wala naqussanna, ada nun lagi. Berarti penekanan yang double. Maksudnya apa? Pasti kami akan ceritakan kepada kalian. Saya beberkan kepada kalian semua. Alaihim, saya beberkan kepada mereka semuanya. Bi ilmin, atas dasar ilmu Allah. Wa ma kunna ghaibin, dan kami tidak akan alpa dari pengetahuan kami. Kalau sudah seperti ini, adakah secuil dari perbuatan manusia yang luput dari pengetahuan Allah? Hah? Tak ada, Mas. Makanya Allah bilang apa? Faman ya'mal mithqala dzarrah. Mithqal, seukuran dzarrah. Kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, dzarrah itu apa? Bayinya semut. Bayi semut hitam di bawah batu hitam di tengah hutan belantara, di tengah kegelapan malam, beranak tuh itu semut, Bu. Siapa yang tahu? Allah. Apalagi kita yang gede begini. Mithqal, seukuran itu pun kita berbuat, yarahu, Allah pasti lihat. Lihat ya. Ini menakutkan ini. Nggak ada yang bisa kita sembunyikan dari pengetahuan. Kita mau berbuat di mana? Mau ngumpet kemana? Mau berbuat ngumpet di tengah kamar, dikunci sendiri. Bisa. Tengah kamar, semut brojol aja di batu hitam tahu. Semuanya nanti akan dibeberkan oleh Allah. Kamu tahu dosamu yang ini? Kamu lakukan ngumpet-ngumpet dulu.
Kamu tahu dosamu yang ini? Apa itu? Kamu pernah ngambil duit di kantong suamimu. Di saat suamimu nggak ada, tanganmu kelayapan. Ngambil duit kantong suamimu. Suamimu nggak tahu. Dan kamu lakukan di tanggal ini, bulan ini, tahun ini, jam ini, di menit ini, dan di detik ini sama Allah. Ayo Bu. Semuanya Allah Maha tahu. Intinya di ayat ini apa? Semua manusia bakal ditanya, dihisab oleh Allah. Baik umatnya maupun rasulnya akan ditanya pula oleh Allah. Tapi apakah pertanyaan kepada para nabi dan rasul sama dengan pertanyaan kepada umatnya? Beda. Pertanyaan kepada nabi dan rasul cuman apa? Bagaimana reaksi dan respon umatmu terhadap dakwamu? Faham? Apakah mereka mengamalkan syariatmu? Apakah mereka beriman? Apakah mereka mengamalkan syariatmu? Setelah engkau wafat, apakah mereka tetap beriman? Apakah mereka tetap mengamalkan syariatmu? Makanya jawaban mereka para nabi dan rasul apa? Hanya engkau yang tahu semuanya. Kita lihat kisah kemarin daurah di mana? Di Batam 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu di Batam. Masya Allah, mereka daerah-daerah pulau terpencil gitu, nggak ada ustadz yang ngajarin ya. Ada ustadz 1-2 gitu kan. Jadi semangat mereka ngaji gitu ya. Sehingga kita capeknya kita akhirnya apa? Hilang gitu, ngelihat semangat orang. Akhirnya tenggorokan kita juga yang hilang akhirnya. Oke, kita lanjutkan. Ketika di telaga itu nanti akan kita jelaskan ada 2, fi urasat yaumil qiyamah di mahsyar, sama telaga di surga. Jadi habis dihisab capek kan gitu kan, mereka dikasih kesempatan kan berdiri, hisab kan berdiri di mahsyar. Berapa lama berdirinya di mahsyar? 1 hari berapa? 500.000 tahun atau 50.000 sana, 50.000 tahun apa ya kan? Yang jelas berdiri bisa beribu-ribu tahun manusia di situ untuk menerima hisab. Habis dihisab, berarti manusia zaman itu apakah kekuatannya seperti manusia sekarang? Dicopot dulu aja Pak. Ya nanti jadi enggak ininya tulisan jadi iklan nanti akhirnya. Ya. Apakah kekuatan manusia saat itu sama dengan kekuatan manusia zaman sekarang? Coba kita disuruh berdiri sejam Pak. Bukan semut aja, kecoa juga muncul dari kaki kita Pak. Kesemutan kata orangnya. Kecoaan nanti akhirnya gitu. Gak kuat Pak. Ini berdiri berpuluh-puluh tahun, beribu-ribu tahun Pak. Makanya kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kekuatan manusia di saat di mahsyar itu melebihi kekuatan mereka di dunia. Allah kasih kekuatan manusia di mahsyar nanti jauh melebihi kekuatan mereka di dunia. Apa buktinya? Berdiri berpuluh-puluh, beribu-ribu tahun mereka. Yang kedua, matahari 1 mil dari kepalanya.
Mil itu apa artinya? Mil kita jelaskan waktu itu ada dua. Kalau enggak, mil bermakna jarak, atau mil artinya ini. Ini artinya mil. Dari sini ke sini ini mil namanya bahasa Arab. Orang pakai apa? Sifat dari sini ke sini namanya mil. Yang dimaksud qadra milin, matahari 1 mil yang mana? Mil jarak mil istilah kita, atau mil ini? Jawabannya wallahu a'lam. Yang jelas matahari super dekat. Sekarang andai lapisan ozon bocor seukuran rambut, kebakar ini dunia. Ya enggak? Bocor seukuran rambut kecil aja, kebakar. Loh, ini matahari segede itu, manusia kok nggak kebakar, cukup berkeringat. Kata Syekh Muhammad rahimahullah, ini menunjukkan bahwa saat itu manusia memiliki kekuatan yang super dibanding dengan kekuatan dia di dunia. Kenapa Allah kasih kekuatan besar? Agar Allah bisa menghisap mereka. Subhanallah ya. Setelah itu apa? Masuk ke Abu selesai hisab, masuk ke telaga. Orang beriman bondong-bondong ingin masuk ke telaga. Di situ ada Rasulullah, ada para sahabat yang sudah kelar dihisab mereka ya. Umat Islam masuk, ada yang berhasil masuk, ada yang tahu-tahu pintunya haud ditutup sama Allah. Mereka ingin masuk. Kalau bahasa kita mungkin mau didobrak begitu kali ya. Tapi mau didobrak memang pintu. Mau didobrak, ini pintunya Allah ini. Mereka berlomba-lomba ingin masuk, gak bisa ditahan. Rasulullah SAW mengatakan, ya Rabbi innahum ummati ummati ummati. Wahai Rabbku, wahai Rabbku, itu umatku. Masake, kata orang Jawa Tengah, Bu. Tahu masake, Bu? Bahasa Solo gitu ya. Mesake artinya kesian. Umatku ya Allah, kesian ya Allah. Kasih mereka masuk ya Allah ke sini. Biar mereka masuk ke sini ya Allah. Apa jawaban Allah? Ya Muhammad innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu enggak tahu setelah kamu meninggal apa yang diperbuat oleh umatmu. Ibadah-ibadah apa yang mereka perbuat kamu nggak tahu. Mereka banyak melakukan ihdas, perbuatan-perbuatan bid'ah Muhammad, kamu nggak tahu. Ya? Makanya jawaban para nabi dan rasul apa waktu dihisab? La ilma lana. Kami nggak tahu ya Allah. Jadi sebatas itu hisabnya para nabi. Paham sampai sini? Nah, itulah dalil tentang yang bagian pertama, bahwa Nabi dan Rasul pun dihisab. Tapi pertanyaannya cuman satu item. Apa itu? Bagaimana respon umatmu? Ya. Oke, yang kedua sekarang. Ada umat Islam, kita masih bicara tentang orang beriman. Ada orang-orang beriman masuk surga selonong boy, istilah kita begitu. Masuk surga nyelonong, enggak ada hisab, enggak ada azab. Hisab aja enggak, apalagi azab. Langsung masuk surga, nyelonong aja Pak. Ya, kayak pejabat mau naik pesawat, apa? Pejabat naik pesawat gimana Bu? Lewat imigrasi pemeriksaan? Enggak, langsung naik atas saja. Ya kan? Kita ngantri lama gitu. Saya pernah umrah nemenin salah satu dari mereka. Istrinya ngobrol sama saya.
Sudah waktu mau masuk, kita masuk, istrinya ngilang terus. Tahu-tahu apa? Kita masih ngantri bejubel baru mau naik pesawat, tuh bapak sudah selonjoran di VIP di kelas bisnis. Kapan masuknya nih bapak? Nah begitulah ya. Ini dunia, ya kan? Jadi di akhirat ada orang-orang beriman yang berkelas VIP, Ibu. Sudah langsung nyelonong aja, dikawal sama malaikat-malaikat itu, masya Allah ya. Yadkhulunal jannah bi ghairi hisabin wala adab. Masuk surga tanpa hisab, apalagi adab. Hisab aja enggak. Boleh enggak kita berdoa agar kita termasuk orang-orang itu? Boleh. Apakah itu berlebihan? Tidak, Pak. Tidak ada istilah doa berlebihan. Apalagi urusan akhirat. Tapi kalau urusan dunia jangan berlebihan. Ya Allah, aku berdoa ya Allah, beri aku rumah di Menteng ya Allah. Ya, Pak, kelebihan dah. Ya. Gitu kan? Ya. Kalau urusan akhirat boleh kita minta yang kelas tinggi, enggak apa-apa. Ya Allah, jadikanlah aku, keluargaku, orang tuaku termasuk mereka-mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Masya Allah. Disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Abbas, kelompok yang kedua ini umat Islam, orang beriman. Rasulullah SAW mengatakan, "Uridat alayyal umamu," ditampakkan kepadaku umat-umat Nabi dan Rasul dulu. Ditampakkan di hadapan Rasulullah. Gimana caranya Ustaz? Kan itu dulu. Ya ini kekuasaan Allah. Ditampakkan di hadapan Rasulullah. Nggak tahu, wallahu alam, apa kayak video gitu di depannya diputer ini loh. Umat dulu kan kita nggak tahu, wallahu alam. Ya. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahad. Saya melihat Nabi, umatnya cuman segelintir, dua gelintir doang. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan. Saya ngelihat Nabi, umatnya cuman satu orang. Cuman dua orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Ada seorang nabi yang enggak ada yang ikut sama sekali. Subhanallah ya. Idh rufi'a ilayya sawadun azim. Tiba-tiba ditampakkan di hadapan saya di atas sawad azim, sekumpulan manusia yang begitu banyak hingga membentuk seperti awan yang hitam. Maksudnya menunjukkan apa? Segerombolan manusia yang begitu banyak seperti kayak awan hitam. Lalu fadhanantu annahum ummati. Saya mengira, ini umatku, ini banyak ini. Pede kan Rasulullah SAW ya. Layak beliau untuk pede gitu ya. Faqilali, tiba-tiba malaikat bisikin, hadza Musa wa qaumuh. Ini Musa dan orang-orang Israel. Ini Musa dan kaumnya. Wah, bukan kaumku berarti. Terus kaumku yang mana? Kemudian beliau mengatakan, walakin unzur ilal ufuq. Coba kamu lihat ke langit yang bagian ufuk timur dan ufuk barat. Tadi kan cuma ngelihat ke atas sedikit. Kalau sekarang coba lihat dari ufuk timur ke ufuk barat, kamu lihat semua. Fanadhartu fa idza sawadun azim. Ternyata yang terlihat dari ufuk timur, ufuk barat itu adalah umat yang begitu banyak. Jadi ibaratnya ini yang di sini dikit, tiba-tiba di atasnya ada lebih besar lagi. Luar biasa, terlihat dari timur sampai barat. Malaikat mengatakan, Muhammad itu yang umatmu.
Wa ma'ahum sab'una alfa yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala adab. Dari umatmu yang begitu dahsyat dari ufuk timur, ufuk barat itu, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab 70.000. Para sahabat, para ulama, berapa jumlah sahabat yang ikut haji wada? Kan menjelang Rasulullah wafat kan, 2 bulan setelah itu beliau wafat, sehingga itu tolak ukurnya. Berapa sahabat yang ikut haji wada? Ada yang bilang 80.000, ada yang bilang 120.000. Berarti apa? Ya rampung, kan gitu kan? Rampung. Tapi apakah berarti kita harus berkecil hati? Tidak. Apakah angka 70.000 ini angka mati atau bukan angka mati? Semua jawabannya wallahu a'lam. Tapi yang menarik dari hadis ini apa? Rasulullah sebutkan ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, sehingga kita apa? Yang kita kejar adalah ciri-cirinya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal atau yang masih hidup semuanya agar dimasukkan oleh Allah ke surga tanpa hisab. Apa ciri-cirinya? Sebelumnya para sahabat saling nanya, siapa ya mereka ya? Sahabat aja paling nanya-nanyaan, penasaran. Mereka ada yang mengatakan la'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Mungkin mereka yang lahir sudah masuk Islam kali ya. Dulu mereka kan lahir sangat 1-2 yang lahir dalam kondisi Islam, bukan 1-2, dikit lah. Rata-rata apa? Lahir dalam kondisi syirik. Mungkin yang lahir dalam kondisi Islam. Kalau kita kan dulu kan sudah syirik, sudah sama dengan kita. Kayak kemarin saya ditanya waktu acara live di satu radio di Batam. Ada ibu nanya, Ustadz, katanya kan perempuan yang solihah akan mendapatkan laki-laki yang soleh. Sedangkan kita dulu, saya sama suami saya waktu menikah, ya begitu Ustadz perilaku kita semuanya. Apakah berarti keluarga kita, keluarga saya bukan keluarga yang disukai sama Allah, Ustaz? Ngenes pertanyaannya, Bu. Ya. Apakah seperti itu? Wulidu fil Islam. Apakah kemuliaan seperti ini hanya mereka yang terlahir dalam kondisi Islam, atau terlahir sudah menjadi orang yang taat, alim, soleh, solihah dari bayi? Sahabat yang lain jawab, falam yusyriku billahi syai'a. Yang lain bilang, bukan, itu orang yang gak pernah syirik selama hidupnya. Bukan terlahir itu, bukan, dia gak pernah syirik. Wa dzakaru asya. Akhirnya banyaklah komen-komen di antara para sahabat. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallam. Lalu beliau keluar menemui mereka. Beliau bilang, "Malladzi takhuduna fi?" Kalian ini ngobrol apa? Gitu. Terjemahan bebasnya gitu. Lalu mereka cerita obrolannya kepada Nabi SAW. Lalu beliau menjawab, apa ciri-ciri 70.000 itu? Beliau menjawab, humul ladina la yarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, nggak suka minta diruqyah. Datang ke Ustadz, Ustadz ruqyah saya dong, gitu. Tidak, enggak begitu dia.
Hah? Yang kedua, wala yatatayyarun, mereka tidak pernah melakukan tatayyur. Apa tatayyur? Tatayyur itu berasal dari kata tayr, burung. Ada penterjemah yang nggak ngerti masalah akidah menerjemahkan hadis ini rusak karena dia tidak paham akidah. Dia menerjemahkan wala yatatayyarun, mereka tidak mainan burung. Gimana nggak boleh mainan burung? Hah? Gimana ini? Ini bisa arti bener, bisa arti jorok akhirnya kan. Tayr itu artinya burung. Maksudnya apa? Dahulu zaman jahiliyah, mereka kalau mau pergi dagang, ngambil burung merpati atau sejenisnya, lalu dilepas Pak burung merpati itu Bu. Kalau burung merpatinya pergi ke kanan, berarti dagangannya bakal laris, bagus, dia akan jalan pergi. Tapi kalau merpatinya perginya ke kiri, dia nggak jadi jalan. Kenapa? Bakal apes, nggak jadi. Sikap mereka seperti ini disebut dengan sikap tatayyur. Apa itu? Berpikir negatif atas apa yang dia lihat, atas apa yang dia dengar, dan atas apa yang dia rasakan. Ini namanya apa? Tatayyur. Contoh, pagi-pagi mau keluar rumah, baru ngeluarin mobil dari rumahnya, tiba-tiba nyenggol kucing. Waduh, apes nih gue pagi-pagi udah sama kucing. Kan gitu kan? Nah, dia menganggap dirinya apa? Kecil, pesimis sudah, negatif aja sudah. Gara-gara apa? Nabrak kucing. Berarti kalau pagi-pagi keluar rumah, tahu-tahu lewat gadis cantik pakai celana pendek, terus gimana Pak? Wah, rezeki nih gue pagi-pagi. Aduh, rusak semua urusannya Bu. Lah kalau satu kotak begitu semua, terus gimana dong? Atau orang mau kawinan, ngawinin anaknya. Wah gitu, waduh jangan nih. Ini apes nih harimu ini. Jangan ngawinin bulan depan jelek. Terus gimana? Gini deh, tanggal lahir calon suamimu berapa? Tanggal lahir ini berapa? Dihitung sama dia, nggak tahu pakai rumus apa, keluarlah tanggal sekian bulan sekian. Ini tatayyur. Atau apalagi? Ya, restoran Anda makanya sepi, warungnya makanya sepi. Kenapa? Yang lokasinya ditusuk sate. Kayak gitu kan? Jadi bersikap negatif dulu dia terhadap apa? Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Terus seperti itulah. Ini perbuatan syirik. Apa syirik kecil atau syirik besar? Tergantung dengan keniatan dia. Nah, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, berarti apa? Mereka yang satu, wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakalnya sama Allah itu tinggi. Apa yang dimaksud tawakal itu? Berserah diri. Dia berserah diri kepada Allah. Apakah termasuk berserah diri itu dia meninggalkan usaha? Tidak. Seperti seorang laki perempuan ingin mendapatkan keturunan, tawakal aja deh, ntar juga dapat keturunan. Ya bahlul kawin dulu, gitu kan?
Ya nikah dulu dong. Kalau sudah nikah ya yang sergap kerjanya biar punya keturunan. Kan gitu kan? Setelah itu apa yang terjadi? Ya serahkan semuanya kepada Allah. Kasih saya keturunan selusin, ya alhamdulillah. Allah kasih saya keturunan satu, ya alhamdulillah. Allah nggak kasih keturunan saya, alhamdulillah. Semuanya saya yakin takdir Allah itu baik. Kasih keturunan selusin gimana boleh? Orang tua kita dulu anaknya berapa? Selusin. Sekarang punya anak 2 aja udah pegang kepala. Orang tua kita punya anak 10. Kan gitu kan? Nggak ada tuh yang pegang kepala. Kok bisa? Mainan medsosnya terganggu masalahnya. Oke. Jadi kesimpulannya apa ini? Mereka yang masuk surga tanpa hisab dan azab, tawakalnya sama Allah cukup tinggi. Di antara bentuk tawakalnya apa? Dia ketika membutuhkan ruqyah, dia harus meruqyah dirinya sendiri. Itu usaha kamu. Ruqyah dirimu sendiri. Baik, apa sih ruqyah itu? Apa ruqyah itu? Ruqyah itu bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan doa-doa dari Rasulullah SAW dibacakan untuk dirinya sendiri. Biar apa? Biar dia terbebas dari perkara-perkara yang buruk, godaan syaitan. Ya, yang dimaksud syaitan di sini siapa? Jin. Biar tidak terkena gangguan jin. Bukan yang dimaksud setan manusia gitu. Nanti dikoda laki-laki, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ngamuk emang setan gue, kurang ajar lu gitu. Suaminya ngamuk-ngamuk, lagi marah-marah, dibacain Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahus samad. Istrinya lagi ngomel-ngomel gitu ya, dibacain surat Al-Ikhlas sama suaminya. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu, tambah ngamuk istrinya. Bukan begitu. Kalau sesama manusia apa? Wa qula lahu qaulan layyina. Wahai Musa, wahai Harun, ucapkan tutur kata yang baik kalau kamu berhadapan sama Fir'aun. Loh, Fir'aun ini. Fir'aun loh. Bukan suami Anda yang ngamuk-ngamuk, Fir'aun. Kamu Musa, Harun berhadapan sama Fir'aun, tetap ucapkan tutur kata yang baik. Jadi kalau suami ibu ngamuk-ngamuk, ucapkan tutur kata yang baik. Jadi kalau istri Anda lagi ngomel-ngomel, ucapkan tutur kata yang baik. Plus ajak ke mall, sembuh Pak. Kalau syaitan dari kalangan jin, nggak bisa ucapkan tutur kata yang baik sama setan, ditelen kita sama setan. Terus gimana? Berlindunglah kepada Allah. Fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau urusan sama setan, kamu berlindung sama Allah. Caranya berlindung sama Allah, baca ayat-ayat Quran, bacakan doa-doa dari Nabi akan terlindung. Siapa? Diri kita sendiri yang membacakan. Jangan minta kepada orang lain untuk diruqyah. Faham? Yang kedua, jangan berbuat syirik, meyakini apa yang terjadi di sekitar Anda, memiliki kekuatan untuk merubah nasib Anda. Jangan, itu syirik. Jangan meyakini apa yang ada di sekitar saya, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasa di sekitar saya memiliki kekuatan untuk merubah nasib. Jangan. Yang bisa merubah sesuatu jadi baik atau buruk hanya Allah. Batu akik gak bisa merubah.
Ya, kucing nggak akan bisa merubah. Tulisan-tulisan tidak akan bisa merubah. Posisi rumah, mau tusuk sate, mau sate ayam, mau sate Padang, mau sate Madura, tetap nggak akan bisa. Ya, mau posisi rukonya begini, mau rumahnya di bawah gunung, oh ini hong shui-nya bagus, mau hong shui, mau hong soi, nggak sama saja, nggak ada bedanya. Ya, mau aja dibohong-bohongin kita. Ya, semua yang bisa memberikan kebaikan dan keberkahan siapa? Gara-gara kamu sih akhirnya kita begini, nggak boleh. Semua takdir dari Allah. Ini maaf Ustaz, gara-gara suami saya ini sehingga saya nggak bisa punya anak ini, nggak boleh. Ini semua apa? Allah. Gara-gara istri saya ini Ustaz, kenapa jalanan gangnya itu terlalu sempit, buntu, sehingga ketika cairannya itu masuk selalu kepepet, nggak jadi lagi Ustaz. Kan gitu kan, ada perempuan-perempuan yang jalur rahimnya itu terlalu kecil. Jadi ketika mau proses masuk ke rahim itu selalu gagal. Ada perempuan seperti itu. Terus menyalahkan istrinya? Tidak boleh. Ini semua takdir dari Allah. Jawaban kita apa? Alhamdulillah, Allah sudah kasih kita nikmat banyak. Ya, jangan mengaitkan nasib, kebaikan, keburukan dengan apa yang ada di sekitar. Syirik gitu. Jadi mereka yang bakal masuk apa? Mereka benar-benar orang yang bertauhid tinggi kepada Allah. Terus ya kita bertauhidlah kepada Allah. Jangan berbuat syirik agar kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga, man yu'rad alaihi dzunubu tsumma yatajawaz. Ada orang-orang yang ditunjukkan dosa-dosanya. Jadi orang beriman nih datang di akhirat nanti, Allah tampilkan dosa-dosanya. Ini dosamu ini dulu. Ini dosamu mas. Apa? Kamu suka marah-marah sama istrimu. Kamu suka bentak-bentak istrimu. Kamu suka mukul istrimu. Nih mas. Yang istri, nih mbak dosamu. Apa itu? Kamu rajin ngomel-ngomel. Ya, kamu rajin sewot. Mulutmu ibarat cabai Jawa. Yang ini ada ibarat cabai impor Cina gitu. Ini ibarat apa gitu ya. Semua ditunjukkan sama Allah nih. Ditunjukkan pula dosa-dosa yang lain kamu. Ini dosamu. Nih mas, kamu dulu jadi karyawan. Apa itu? Suka bikin nota dan kwitansi kosong. Ini mas dosamu. Apa itu? Kamu karyawan kantor, tapi Anda suka terima tip dan fee dari customer Anda. Ya. Ini mbak dosamu. Apa? Dulu kamu di dunia menjadi wanita-wanita yang populer. Apa itu? Pupuni diler. Wanita-wanita populer, pupuni diler, pahanya dibuka. Nggak paham ya? Bahasa Inggris itu ibu. Bahasa Inggris itu pak. Inggris Timur, sebelah Madura, sebelah sini. Semua ditunjukkan oleh Allah dosa-dosanya. Yurad alaihi dzunubuhu, ditunjukkan semuanya. Lalu apa yang terjadi? Berarti ini orang Islam yang apa? Dosanya ada banyak. Ini usah pelaku dosa ini. Ini pelaku dosa yang ini. Lihat hadis Abdullah bin Umar. Hadis ini mengerikan.
Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yudnil mu'min. Allah itu akan memanggil orang beriman satu-satu. Terus yudni, dideketin sama Allah, dekat sama Allah. Fayada'u alaihi kanafahu wa yasturuhu fayaqul. Lalu Allah letakkan keagungan dan kebesarannya. Apa itu siternya? Sifat maaf Allah, maafnya Allah. Lalu Allah mengatakan, ata'rifu dzanba kadza? Kamu tahu enggak dosamu yang ini dosamu. Tanggal sekian, bulan ini, jam sekian, detik ini dosamu. Tahu kamu dosamu yang ini? Dia jawab, iya ya Allah. Nggak bisa nerima. Mulutnya ditutup. Akal, logika, nggak bisa orang bohong. Bisa jadi yang bicara tangannya, kakinya. Ini bicara semua. Iya ya Allah. Ata'rifu dzanba kadza? Yang ini lagi. Tahu? Iya, yang ini lagi. Terus ini. Tahu? Iya ya Allah. Apa yang terjadi dengan hamba itu ketika dosanya ditunjukin oleh Allah satu-satu? Wara'a fi nafsihi halak. Wah, masuk neraka saya. Sudah, dia akan tertunduk hina, takut, wah, masuk neraka dia. Lalu Allah mengatakan, satartuha 'alaika fid dunya. Sebetulnya dosa-dosamu itu sejak kamu di dunia pun sudah saya tutupin rapat. Saya sudah tutupin sejak kamu di dunia dulu. Makanya wa ana aghfiruha lakal yauma. Hari ini saya ampuni semua dosa-dosamu itu. Fayu'ta kitabah hasanati. Maka yang dikasih adalah catatan yang baik-baik saja. Fa amma man thaqulat ya. Kenapa? Karena yang baik lebih banyak daripada dosanya ini. Sudah saya ampuni. Di riwayat yang lain disebutkan ketika hamba itu didekatkan di hadapan Allah, Allah mengatakan apa? Itu tempatmu, neraka jahanam. Itu ngelihat, iya ya Allah, itu tempatmu di neraka. Tapi saya sudah tutupi kesalahanmu. Saya maafkan semuanya. Saya ampuni semuanya. Lalu apa? Saya tutup, nerakanya ditutup, saya ganti, itu sekarang tempatmu di surga. Lalu yang dikasih apa? Kebaikannya saja. Paham? Ini siapa ini? Orang beriman yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, tapi hidupnya masih ada dosa-dosa yang dia kerjakan. Tapi di sisi lain ketaatannya dia luar biasa banyaknya. Ketaatannya banyak dia. Maksiatnya ada. Inilah tipe yang keberapa ini? Ketiga. Orang beriman yang ketiga. Allah ampuni dosanya. Bagaimana jika itu yang kebalikannya? Ketaatannya malah dikit, maksiatnya yang banyak. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mohon maaf, saya mau ngantar anak-anak ke dokter. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Yang enak-enak dulu yang kita dengar hari ini. Yang menakutkan berikutnya. Tapi tetap kita berdoa apa?
Disinilah letak pentingnya doa itu. Allahumma hasibni. Jadi yang dimaksud hisab yasir yang mana? Yang ketiga ini. Gampang hisabnya. Cuman apa? Ditunjukin doang. Ini dosamu mas, ini dosamu bu, ini ya. Sudah tahu? Aku mau akui? Ya saya akui, saya maafkan. Deh, yang ini aja, rapot yang baik-baik saya kasih. Dari sana pergi. Dikasih pakai tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Orang-orang yang mendapatkan catatannya dengan tangan kanan. Sudah tinggal baik-baik teh. Semua catatannya ijo-ijo semuanya. Dia akan mengatakan kepada semua orang yang akan di mahsyar itu. Yang ada di mahsyar semuanya dia akan bilang kepada semua orang yang di situ. Bilang apa? Ha umqra'u kitabiyah. Dia buka itu lembarannya. Siapa yang mau baca amalku? Silakan yang mau baca. Bangga dia, senang. Catatannya apa? Hijau semuanya. Catatannya bagus semuanya, tidak ada merahnya. Karena yang merah sudah ditip X sama Allah, dihapus. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Senang dia, gembira, wajahnya ceria. Seperti yang di surat Abasa itu, apa yang di ujungnya? Wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Saat itu wajah-wajah orang-orang seperti ini ceria, bangga, senang, mustabsyirah. Dia dapat kabar gembira, sudah Masya Allah. Dia lihat surga, bangga dia luar biasa dengan kebanggaannya. Inilah kelompok kanan yang disebut dengan di Al-Quran dengan sebutan apa? Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Dan kelompok-kelompok kanan. Tahukah kalian siapa orang yang berada di kelompok kanan? Lo yang tadi, yang tanpa hisab tadi kelompok mana? As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Dan merekalah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, orang tua kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya agar kita termasuk orang-orang yang di akhirat kelak nanti tanpa dihisab dan tanpa diazab. Allah ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Gak ada yang nanya? Alhamdulillah, senang saya. Ruqyah, ya. Ya. Bagaimana fenomena yang terjadi sekarang munculnya ruqyah center. Kita tidak berprasangka buruk kepada orang. Intinya adalah pertama,
meminta ruqyah itu tidak boleh, dilarang dalam syariat. Meminta diri kita di ruqyah. Contoh, kita datang ke ruqyah center. Lalu kita minta di situ di ruqyah, "Pak, Ustadz, tolong ruqyah saya dong." "Kenapa Ibu?" "Pak, saya begini." "Oh ya udah, masuk ke ruangan dulu ya, kami akan siapkan." Tidak boleh, haram hukumnya meminta ruqyah. Ya. Yang kedua, jika kita ingin menolong saudara kita, ada saudara kita lagi dirayu sama jin, bahasa halusnya kan dirayu, digoda, surupan atau apa. Lalu kita kenal satu ustadz yang biasa, "Ustadz, tolongin dong teman saya, saudara saya kasihan." Boleh enggak? Saat itu boleh. Karena ini bagian dari apa? Tolong menolong dalam hal kebaikan. Sehingga keberadaan ruqyah center ini, saya pribadi mengatakan, rentang terhadap hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam. Membuka pintu akan adanya yang dilarang. Kalau dikatakan, "Loh, saya gak tahu," tidak bisa. Kalau Anda mengatakan tidak tahu, nggak bisa. Karena banyak di data Anda orang datang ke markas center situ untuk apa? Minta diruqyah dirinya sendiri. Seharusnya apa? Seharusnya mereka melarang. "Maaf Ibu, Bapak nggak boleh minta ruqyah." Gitu kan? Rentang. Kemudian yang berikutnya, rentang dengan apa? Rentang dengan adanya jadikan profesi, sehingga itu ada jadi ajang untuk cari duit di situ. Ini juga hal yang sangat menyedihkan sekali. Akhirnya dijadikan mata pencaharian dia apa? Membuka ruqyah center. Ya, saya tidak memvonis, saya hanya memberikan gambaran umum saja. Terus bagaimana dong? Ini hanya sebatas, ini amalan saleh. Membantu saudara kita yang kesurupan umpamanya. Itu pun bukan dia yang minta, itu pun kita yang punya inisiatif untuk membantu. Yang pada akhirnya apa? Semua orang dikit-dikit mau ruqyah, dikit-dikit mau ruqyah. Ustaz, ini kayaknya butuh di ruqyah ya. Kerjaannya sepi, kayaknya butuh di ruqyah Ustaz, tuku Ustaz. Ini dikit-dikit di ruqyah. Orang sakit, ini ke dokter. Dekatkan diri Anda kepada Allah. Anda mau di ruqyah 1000 kali, kalau dia malas sholat, itu gimana? Anda mau di ruqyah 1000 kali, tapi kalau si perempuan ini tidak menutup dirinya dengan jilbab yang syar'i, wanita apa tadi? Populer. Ya apanya yang mau di ruqyah? Mau populer kok di ruqyah? Jadilah wanita yang tidak populer. Jangan populer, kan gitu kan? Pupune diler, terus di ruqyah. Lu apa nih di pupune itu anak setan nih banyak. Gimana? Tinggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Lakukan ketaatan kepada Allah. Zikir, itu semua sudah menjaga kita dari setan. Itu sudah ruqyah, itu sudah. Sholat 5 waktu, zikir setelah sholat. Habis zikir kan dianjurkan baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas 5 kali dalam sehari. Belum lagi pagi, sore, belum lagi mau tidur. Wah, itu sudah dijaga malaikat itu. Lakukan ketaatan kepada Allah, pasti kita dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari setan genit maupun setan ganjen. Ya. Ada lagi? Bekam. Bekam itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW, dan itu termasuk pengobatan Rasulullah SAW. Silahkan, tapi hendaknya dilakukan oleh
mereka yang faham, yang ngerti lah. Kemudian yang kedua, bekam dilakukan dalam konteks ta'abbud, mencari pahala, membantu orang, bukan dalam konteks mencari duit. Akhirnya jadikan profesi duit. Datang ke bekam center, datang nanti diperiksa, saya periksa dulu mata Anda, telapak Anda, kayak dokter lu. Baru ikut pelatihan seminggu belagu kayak dokter. Ini dokter kuliah mas, 15 tahun sama jadi praktek spesialisnya. Lu cuma kuliah pelatihan seminggu belagu, buka-bukaan center. Oh ini hari ini kita bekam cuma 4 saja Pak. Nanti kamu datang lagi 2 minggu lagi, kita akan bekam lagi. Terus gimana? Untuk hari ini kamu cukup bayar infak 150. Loh, kayak dokter kamu mas. Ada nggak begini? Oh banyak. Sengaja sama dia dipecah-pecahin. Cuma dibekam 4 dulu. Nanti biar datang lagi 4 lagi. Nanti datang lagi 4 lagi. Wah apa-apaan kamu? Ini tolong menolong ini. Kalau mau dapat duit dagang aja sudah, jual baju koko situ. Sama jual jilbab. Ini menyedihkan fenomena yang terjadi. Tolong menolong. Anda membantu orang, mas bisa bekam saya di rumah. Oh silahkan, bekam. Sudah niatkan, ikhlaskan diri Anda. Tapi setelah itu yang punya rumah ngasih Anda uang transport, ini kebaikan. Tapi bukan berarti, berapa mas? Oh iya, yang dibekam berapa tadi? 6. Oh kalau yang dibekam 6, 200.000 Pak. Allahu Akbar. Ya. Yang lain? Jadi kalau kita melihat saudara, teman akrab kita kerasukan jin umpamanya, ya bukan kerasukan suaminya ngamuk-ngamuk, bukan lo ya, kerasukan jin, setan, maka kita ingin nolong dia. Caranya apa? Ya bacain aja Anda ibu, kan gitu kan? Bacakan Anda, bacain Quran, Al-Baqarah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau baca ayat Quran mana saja. Jin akan lemah di situ. Bacakan. Tapi nggak pergi-pergi Ustadz. Ya setelin MP3 dari handphone Anda. Taruh di samping dia MP3. Buang itu musik-musik. Buang tempat-tempat gambar-gambar yang menjadi base campnya syaitan, patung di rumah Anda, lukisan-lukisan makhluk bernyawa, turunin semuanya. Bacakan ayat Al-Quran, suruh yang bersangkutan itu wudu, suruh yang bersangkutan itu sholat, suruh dia baca Quran. Kalau jinnya itu pendekar kungfu, Anda sudah nggak bisa, panggillah ustadz yang berpengalaman. Siapa yang manggil? Anda, bukan yang bersangkutan. Ustadz tolongin dong, ini kayaknya setannya pendekar nih ustadz. Mungkin ustadz bisa caranya gitu kan, umpamanya. Ya, ada lagi? Ada yang bertanya, Bapak? Ibu, ada yang nanya? Alhamdulillah. Ya, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.